Ini adalah kisah tentang seorang janda muda yang mengalami kehamilan tidak biasa. Bagaimana tidak? Hanya dalam waktu 1 bulan, perutnya sudah sebesar kehamilan usia 9 bulan. Dan, inilah cerita selengkapnya. Oke, sebelum lanjut silahkan berikan like, komen, dan subscribe untuk channel Tayla ini, supaya kami semangat mengupdate konten setiap hari. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Ia dikenal sebagai wanita yang cantik, anggun, namun nasib malangnya membuat ia menjadi janda di usia yang sangat muda. Suaminya, Darman, meninggal dunia dalam kecelakaan misterius di hutan saat mencari kayu bakar. Sejak saat itu, Sari harus menjalani hidup seorang diri di rumah kecil yang berada di pinggir desa, dekat dengan hutan lebat yang dianggap angker oleh warga sekitar. Sari tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Bagi dirinya, semua yang terjadi adalah kehendak alam. Namun, sejak kepergian suaminya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, angin berembus kencang, membawa suara bisikan aneh dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti memanggil namanya, Sari, Sari. Warga desa sudah sering memperingatkan Sari agar berhati-hati. Hutan itu bukan tempat biasa. Banyak makhluk halus yang tinggal di sana, terutama genderuwo, penunggu hutan yang suka menggoda wanita, kata Pak Joyo, sesepuh desa. Namun, Sari hanya tersenyum tipis dan mengabaikan peringatan itu. Hingga pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sari merasa ada yang mengawasinya dari jendela kamarnya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, namun suara bisikan yang biasanya terdengar dari jauh kini semakin mendekat. Sari, aku di sini. Ketika ia menoleh ke jendela, ia terkejut melihat sosok besar berdiri di luar rumahnya. Mata sosok itu merah menyala, tubuhnya besar dengan bulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah genderuwo, makhluk yang selama ini hanya dianggap mitos oleh Sari. Tubuh Sari gemetar. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa kaku. Genderuwo itu berbicara dengan suara berat. Jangan takut, Sari. Aku datang bukan untuk mencelakakanmu. Aku datang karena aku menginginkanmu. Dalam kondisi setengah sadar, Sari merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Genderuwo itu mulai mendekat, merayunya dengan janji-janji manis. Aku akan melindungimu. Aku akan menjagamu dari segala mara bahaya. Kau tak perlu hidup sendiri lagi. Serahkan dirimu padaku, dan aku akan memberimu kekuatan dan kehidupan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Sari, yang hatinya rapuh dan kesepian, mulai terpengaruh oleh bujuk rayu itu. Tanpa sadar, ia membiarkan makhluk itu masuk ke dalam kehidupannya. Malam itu menjadi malam yang kelam dalam hidupnya. Genderuwo itu berhasil menanamkan benih dalam rahim Sari. Esok paginya, Sari terbangun dengan perasaan aneh. Ia tidak ingat sepenuhnya apa yang terjadi malam sebelumnya, namun ia merasa tubuhnya berbeda. Ia merasa mual, pusing, dan ada rasa berat di perutnya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam beberapa hari, Sari mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Perutnya membesar dengan cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan biasa. Warga desa mulai bergunjing, siapa yang menghamili Sari? Dia kan sudah janda, dan tak pernah terlihat bersama pria manapun. Sari hanya bisa diam. Ia tahu bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, di malam hari, genderuwo itu selalu kembali. Ia terus membisikkan kata-kata penuh janji, menyuruh Sari untuk menerima takdirnya, dan merawat anak yang ada di dalam rahimnya dengan baik. Anak itu akan menjadi pewaris kekuatanku. Ia akan melindungimu, Sari. Kau tak perlu takut pada siapapun lagi, bisik genderuwo itu. Meski ketakutan, Sari tidak bisa melawan. Ia merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Di satu sisi, ia merasa benci dengan makhluk itu. Namun di sisi lain, ia juga merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan makhluk tersebut. Hari demi hari berlalu, dan kehamilan Sari semakin menjadi buah bibir di desa. Ia mulai diasingkan oleh warga, dianggap membawa kutukan ke desa mereka. Sari tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat,
Namun ia tidak tahu kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Waktu terus berlalu, dan kehamilan Sari semakin menjadi misteri yang menakutkan bagi warga desa setempat. Perutnya semakin membesar dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam waktu sebulan, perutnya sudah terlihat seperti wanita yang hamil 9 bulan. Hal ini membuat orang-orang di desa merasa resah dan ketakutan. Mereka mulai membicarakan bahwa anak yang dikandung Sari adalah hasil hubungan terlarang dengan makhluk halus. Pasti itu ulah genderuwo. Sudah sering kita dengar kisah perempuan yang digoda makhluk itu, kata Pak Joyo saat berkumpul dengan warga di balai desa. Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum kutukan ini merambat ke desa kita. Sementara itu, Sari mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Bayi yang ada di dalam kandungannya bergerak dengan sangat aktif, bahkan membuat perutnya berguncang hebat di malam hari. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara tawa berat yang familiar. Suara itu milik genderuwo yang masih mengawasinya dari kegelapan malam. Pada suatu malam, Sari mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ia terbangun dengan rasa takut, namun rasa penasarannya membuat ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, tak ada siapapun di luar sana. Hanya angin malam yang berembus, membawa aroma hutan yang lembab dan aroma busuk yang menyengat. Namun sebelum ia menutup pintu, suara berat itu kembali terdengar lagi. Sari, aku di sini, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Dengan ketakutan, Sari menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tapi suara itu terus terdengar di kepalanya. Anak ini milikku, dia akan membawa kekuatan besar. Jangan takut Sari, aku akan menjagamu. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk pergi ke dukun kampung yang terkenal bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Namanya Mbah Surti. Meski sudah sangat tua, Mbah Surti dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Setelah mendengar cerita Sari, Mbah Surti menatapnya dengan wajah serius. Kamu bukan perempuan biasa, Sari. Ada sesuatu dalam darahmu yang menarik makhluk seperti genderuwo. Suami pertamamu meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Dia menjadi korban dari makhluk yang kini mengikutimu. Sari terkejut mendengar penjelasan itu. Jadi, kematian Darman juga karena makhluk itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Surti mengangguk pelan. Makhluk itu telah mengincarmu sejak lama. Kau mungkin tak sadar, tapi darah keluargamu membawa warisan gaib yang membuatmu menarik bagi mereka. Sari merasa lututnya lemas. Ia tak menyangka bahwa kehidupannya yang tenang kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku takut. Dan aku tak tahu harus kemana. Mbah Surti menatap perut Sari yang membesar. Anak ini tidak bisa dianggap manusia biasa. Dia membawa darah manusia dan makhluk gaib. Jika kau melahirkan anak ini tanpa perlindungan, ia bisa membawa bencana besar. Sari mulai menangis. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tapi Mbah Surti mencoba menenangkannya. Ada cara untuk mengusir genderuwo itu. Tapi kau harus kuat dan berani. Karena saat kau melawan, dia akan semakin marah dan tak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Malam itu, Sari pulang dengan hati yang penuh ketakutan. Di tengah perjalanan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, namun tak ada siapapun. Tapi langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, sosok genderuwo muncul dari balik pohon besar. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Sari. Kau kedukun, Sari? Suaranya terdengar marah. Kau mencoba melawanku. Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tak ingin anak ini. Genderuwo mendekat perlahan. Anak itu adalah bagian dari takdirmu. Kau tak bisa melawan takdir, Sari. Anak ini akan menjadi raja di antara makhluk-makhluk gaib. Dan kau akan menjadi ratunya. Sari ingin lari, namun kakinya terasa kaku. Genderuwo itu mengulurkan tangannya, hendak menyentuh perut Sari. Tapi tiba-tiba, suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Genderuwo itu menggeram kesal dan mundur perlahan. Pertempuran ini belum selesai, Sari. Aku akan kembali, katanya sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Sari jatuh terduduk di tanah. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa perjalanannya melawan makhluk itu baru saja dimulai. Keesokan harinya,
Sari kembali menemui Mbah Surti untuk menceritakan kejadian malam sebelumnya. Wajah Mbah Surti terlihat muram setelah mendengar penuturan Sari. Genderuwo itu semakin kuat karena kau sudah membuka hatimu kepadanya. Sekarang, ia menganggapmu sebagai miliknya. Hanya ada satu cara untuk memutus ikatan ini. Ucap Mbah Surti dengan pelan. Lalu bagaimana caranya, Mbah? Tanya Sari dengan penuh harap. Kita harus melakukan ritual penyucian untuk membersihkan dirimu dari pengaruh makhluk itu. Tapi ritual ini tidak mudah. Kau harus siap menghadapi bahaya, karena genderuwo itu pasti akan berusaha menghentikannya. Sari mengangguk. Aku akan melakukan apapun, Mbah. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Mbah Surti kemudian menjelaskan bahwa ritual tersebut harus dilakukan di sebuah mata air suci yang terletak jauh di dalam hutan. Mata air itu dianggap keramat, dan hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaannya. Namun, sebelum mereka berangkat, Mbah Surti memberi Sari sebuah kalung berisi jimat pelindung. Kalung ini akan melindungimu dari pengaruh jahat selama perjalanan. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah melepaskannya, apapun yang terjadi, pesan Mbah Surti. Hari itu Sari dan Mbah Surti memulai perjalanan menuju mata air suci. Mereka harus melewati hutan lebat yang dianggap angker oleh warga desa. Sepanjang perjalanan, Sari merasakan aura gelap yang seolah mengintai dari balik pepohonan. Angin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti suara genderuwo. Sari, kau tak bisa lari dariku. Suara itu terus terdengar di telinga Sari, membuatnya semakin gelisah. Namun, Mbah Surti tetap tenang dan memimpin perjalanan dengan langkah mantap. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya tiba di mata air suci. Airnya jernih dan memancarkan cahaya kebiruan yang lembut. Mbah Surti segera memulai persiapan ritual. Ia menyalakan dupa dan mulai merapal mantra dengan suara pelan, namun penuh wibawa. Sari, masuklah ke dalam mata air itu. Bersihkan dirimu dan biarkan air suci ini menghapus pengaruh jahat dari tubuhmu, kata Mbah Surti. Sari menurut. Ia melepas sandalnya dan melangkah ke dalam mata air. Begitu tubuhnya menyentuh air, ia merasakan sensasi dingin yang menenangkan. Namun, tak lama kemudian, tubuhnya terasa berat dan ia mulai mendengar suara tawa yang familiar. Hahaha, kau pikir bisa mengusirku dengan air suci ini, Sari? Sari terkejut. Suara genderuwo itu semakin jelas dan terasa begitu dekat. Tiba-tiba, air di sekitarnya mulai bergolak hebat. Sosok genderuwo muncul di permukaan air, menatap Sari dengan mata merah menyala. Kau milikku, Sari. Dan anak ini adalah takdirku. Sari menjerit ketakutan, namun Mbah Surti segera melangkah maju. Dengan tegas, ia mengangkat tongkat kayu dan mengarahkan jimat pelindung ke arah genderuwo. Pergi. Kau tidak punya kuasa di sini. Genderuwo itu menggeram dengan nada yang marah. Tubuhnya yang besar berusaha keluar dari air, namun cahaya dari jimat Mbah Surti membuatnya mundur. Ritual ini belum selesai, Sari, teriak genderuwo sebelum menghilang ke dalam kegelapan air. Sari terduduk lemas di tepi mata air, menangis ketakutan. Namun, Mbah Surti menepuk bahunya dengan lembut. Kita berhasil mematahkan sebagian pengaruhnya. Tapi ini belum selesai. Kau harus terus memakai jimat ini dan menjaga dirimu dari gangguannya. Setelah ritual selesai, mereka kembali ke desa. Namun, ancaman baru menunggu mereka. Malam itu, Sari terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat beberapa warga desa berkumpul dengan obor di tangan. Sari harus diusir dari desa, dia membawa kutukan, teriak seorang pria. Sari terkejut. Warga desa yang dulu ramah kini, berubah menjadi musuh yang ingin mengusirnya. Ia mendengar suara Mbah Surti yang penuh amarah dari luar. Kalian tak tahu apa yang kalian lakukan. Jika Sari diusir, genderuwo itu akan mengamuk dan menghancurkan desa ini. Namun warga yang ketakutan tak peduli. Mereka tetap mencoba mendobrak pintu rumah Sari. Di tengah kekacauan itu, Sari hanya bisa memeluk perutnya yang semakin besar. Ia tahu, bahaya yang lebih besar sedang menantinya. Di tengah situasi genting itu, tiba-tiba terdengar suara tawa berat yang bergema di seluruh desa. Hahaha, kalian tak bisa lari dariku. Malam itu suasana desa berubah mencekam. Angin kencang berhembus, membuat obor yang dibawa warga berkedip-kedip seperti hendak padam. Di tengah kegaduhan warga yang berusaha mengusir Sari, tiba-tiba terdengar suara tawa berat dan mengerikan yang menggema di seluruh desa.
Hahaha, kalian tak akan bisa mengusir Sari dariku. Dia adalah milikku. Tiba-tiba pohon besar di tengah desa tumbang dengan suara keras. Warga berteriak ketakutan dan berhamburan mencari tempat berlindung. Sosok genderuwo muncul di balik kegelapan. Tubuhnya besar dan berbulu lebat dengan mata merah menyala yang memancarkan amarah. Siapapun yang berani menyentuh Sari akan merasakan kutukanku. Suaranya bergema seperti guntur. Warga yang tadinya berani mendobrak rumah Sari, kini gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka jatuh berlutut sambil berdoa memohon ampun. Pak Joyo yang tadinya memimpin warga untuk mengusir Sari, mencoba melawan rasa takutnya dan maju ke depan. "Pergi kau makhluk jahat! Ini desa kami, bukan tempatmu!" teriak Pak Joyo sambil mengacungkan obor ke arah genderuwo. Namun genderuwo hanya tertawa mendengar ucapan Pak Joyo. Dengan satu gerakan tangan, ia meniup obor itu hingga padam, meninggalkan Pak Joyo dalam kegelapan. "Desa ini milikku, karena Sari ada di sini. Selama dia tetap di sini, aku akan menjaga desa ini. Tapi jika kalian menyakitinya, aku akan menghancurkan kalian semua." Melihat kekuatan yang dimiliki genderuwo begitu dahsyat, warga desa menjadi panik. Mereka mundur dan mulai berlarian ke segala arah. Dalam waktu yang singkat, desa yang tadinya ramai kini menjadi sunyi. Sari yang menyaksikan kejadian itu dari jendela, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa genderuwo itu melindunginya, tetapi dengan cara yang salah. Ia tidak ingin desa itu hancur hanya karena dirinya. Setelah semua warga pergi, genderuwo mendekati rumah Sari dengan lembut. Ia mengetuk pintu. "Sari, aku tahu kau ada di dalam. Aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini untuk memastikan kau dan anak kita selamat." Sari membuka pintu dengan perlahan, dengan mata yang penuh ketakutan. "Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau menakuti warga desa?" Genderuwo menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mereka tidak akan mengerti, kau adalah milikku Sari. Dan anak ini adalah penerusku. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi kamu dan anakku." Sari menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Tapi aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku tidak ingin anak ini lahir dalam ketakutan." Genderuwo itu mendekat dan meletakkan tangannya yang besar di perut Sari. "Anak ini adalah takdirmu, kamu harus menerimanya." Sari terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan makhluk itu sendirian, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan anak itu lahir dalam pengaruh kegelapan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sari merasakan kontraksi hebat. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terjatuh di lantai rumahnya. Tubuhnya berkeringat, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat kuat mendorong dari dalam rahimnya. Mbah Surti yang sudah tinggal bersamanya selama beberapa hari ini, segera bersiap membantu proses persalinan. "Sabar nak Sari. Anak ini akan segera lahir, kau harus kuat." Namun di luar rumah, angin badai tiba-tiba berhembus kencang, suara genderuwo terdengar lagi. Kali ini dengan nada yang lebih marah. "Dia akan lahir malam ini, tidak ada yang bisa menghentikannya." Warga desa yang mendengar suara itu menutup pintu dan jendela rumah mereka. Mereka tahu bahwa malam ini adalah malam yang berbahaya untuk desa mereka. Sementara itu di dalam rumah, Sari menjerit kesakitan. Proses persalinan terasa jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Tubuhnya gemetar dan ia merasa kelelahan. Namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus melahirkan anak ini, agar kutukannya segera berakhir. Setelah beberapa jam kemudian, tangisan suara bayi terdengar. Namun tangisan itu terdengar tidak biasa. Suara tangisan bayi itu terdengar seperti campuran antara suara manusia dan binatang. Membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya akan berdiri. Mbah Surti segera menggendong bayi itu, namun ia pun terkejut saat melihat wujudnya. Bayi itu memiliki kulit yang sangat pucat, mata merah yang menyala, dan rambut hitam lebat yang menutupi sebagian wajahnya. "Anak ini bukan anak biasa," bisik Mbah Surti dengan suara gemetar. Sari menatap bayi itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa cinta karena itu adalah darah dagingnya sendiri. Namun di sisi lain ia merasa takut, karena anak ini membawa kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia. Hingga tidak lama kemudian, tiba-tiba genderuwo muncul di dalam rumah. Ia menatap anak itu dengan bangga. "Itu anakku, itu penerusku. Dia akan menjadi raja di antara makhluk gaib." "Kau telah memenuhi takdirmu Sari." Namun Sari menggeleng. "Tidak. Aku tidak akan membiarkan anak ini tumbuh dalam pengaruh kegelapan." Genderuwo itu menatap Sari dengan tatapan marah.
Kau tidak punya pilihan lain, Sari. Anak ini adalah takdirmu. Dan dia akan memimpin dunia kegelapan. Mbak Surti segera berdiri di antara Sari dan Genderuwo. Tidak. Anak ini masih memiliki darah manusia. Kami masih bisa untuk menyelamatkannya. Genderuwo itu menggeram. Jika kau mencoba menghalangiku, kau akan merasakan amarahku. Namun Mbak Surti tetap teguh. Ia mulai merapal mantra perlindungan. Sementara Genderuwo itu semakin marah dan mengamuk. Angin badai semakin kencang, dan suara tawa Genderuwo menggema di seluruh desa. Genderuwo berdiri di tengah ruangan dengan tubuh besar dan berotot yang memancarkan aura gelap. Matanya yang merah menyala memandang penuh amarah ke arah Sari dan Mbah Surti. Suara gemuruh angin di luar rumah semakin keras, membuat atap rumah berderak seolah hendak runtuh. Serahkan anak itu padaku, Sari. Dia adalah pewaris takdir kegelapan. Kau tidak bisa melawan apa yang sudah digariskan. Suara Genderuwo bergema dengan nada mengancam. Sari memeluk bayinya dengan erat. Meski tubuhnya lemah setelah melahirkan, naluri seorang ibu membuatnya tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa ia harus melindungi anaknya dari makhluk itu, apapun yang terjadi. Mbah Surti berdiri di depan Sari, melindunginya dari Genderuwo. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, ia mengangkat jimat yang terbuat dari daun sirih dan kain merah. Kau pikir aku akan membiarkanmu mengambil anak ini? Pergilah, kembali ke duniamu, atau kau akan binasa. Genderuwo menggeram. Kau tak tahu siapa yang kau lawan, perempuan tua? Aku telah ada jauh sebelum kalian lahir. Aku adalah penguasa kegelapan, dan anak ini adalah takdirku. Dengan satu gerakan cepat, Genderuwo melangkah maju, hendak merebut bayi itu. Namun, Mbah Surti segera menaburkan segenggam garam dan bunga 7 rupa ke arah Genderuwo sambil merapal mantra perlindungan. Ning Sirwengi Setidurung disenjurungi pepati. Mundurlah makhluk gaib. Kau tidak punya kuasa di dunia manusia. Genderuwo terhenti. Tubuhnya yang besar bergetar saat terkena garam dan bunga itu. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan ia mengerang kesakitan. Kau akan membayar ini, Mbah Surti. Aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Teriak Genderuwo sebelum menghilang dalam kabut hitam. Suasana menjadi sunyi. Angin yang tadinya bertiup kencang kini berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ketenangan yang rapuh. Setelah Genderuwo menghilang, Mbah Surti duduk dengan napas terengah-engah. Usianya yang sudah tua membuat tubuhnya lelah setelah melakukan ritual perlindungan yang berat. Sari, kau harus segera meninggalkan desa ini. Genderuwo itu belum sepenuhnya pergi. Dia akan kembali. Dan kali ini dengan kekuatan yang lebih besar, kata Mbah Surti dengan suara pelan namun tegas. Sari mengangguk sambil menatap bayinya yang tertidur lelap di pelukannya. Aku akan pergi, Mbah. Tapi kemana aku harus pergi? Kemanapun aku pergi, dia pasti akan menemukan kami. Mbah Surti terdiam sejenak, lalu berkata, pergilah ke Gunung Lawu. Di sana, ada seorang pendeta tua yang bisa membantumu melindungi anak ini. Hanya dia yang tahu cara menghilangkan pengaruh Genderuwo sepenuhnya. Dengan berat hati, Sari memutuskan untuk meninggalkan desa. Malam itu, dengan bantuan Mbah Surti, ia berkemas dan membawa bayinya pergi menuju Gunung Lawu. Namun perjalanan itu tidak mudah. Sepanjang perjalanan, Sari merasa seperti diikuti. Suara-suara bisikan aneh terus terdengar di telinganya, membuatnya semakin takut. Kau tidak bisa lari dariku, Sari. Aku akan selalu menemukanmu. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan melewati hutan dan pegunungan, Sari akhirnya tiba di sebuah pondok tua di lereng Gunung Lawu. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta tua bernama Kisuro. Kisuro menatap Sari dengan sorot mata bijak namun penuh kewaspadaan. Kau membawa anak yang tidak biasa, Sari. Aku sudah mendengar kabar tentangmu dan Genderuwo itu. Tolong bantu aku. Aku hanya ingin anakku hidup normal, jauh dari pengaruh makhluk gaib itu, pinta Sari dengan suara penuh harap. Kisuro mengangguk. Aku akan membantumu. Tapi kau harus tahu, pertempuran ini belum berakhir. Genderuwo itu pasti akan datang ke sini untuk merebut anakmu. Malam itu, Kisuro memulai ritual pemurnian untuk menghilangkan pengaruh Genderuwo dari tubuh bayi Sari. Namun, seperti yang sudah diduga, Genderuwo kembali muncul. Kau pikir bisa mengambil anakku dariku? Tidak akan pernah. Genderuwo mengamuk, membuat angin badai berembus kencang di sekitar pondok. Kisuro berdiri tegak di depan pintu pondok. Dengan suara lantang, ia merapal mantra perlindungan yang memanggil kekuatan alam untuk melawan Genderuwo.
Dengan kekuatan bumi dan langit, aku mengusirmu dari dunia manusia. Kembalilah ke tempat asalmu. Genderuwo melangkah maju dengan amarah yang membara. Namun, cahaya dari jimat Kisuro semakin terang, membuat tubuh Genderuwo mulai memudar. "Kau tidak akan pernah bisa merebut anak ini," teriak Kisuro. Dengan teriakan terakhir yang menggema di seluruh hutan, Genderuwo akhirnya lenyap dalam pusaran angin hitam. Setelah Genderuwo pergi, Kisuro menatap Sari dengan wajah penuh kelegaan. "Kau telah berhasil, Sari. Anak ini sekarang bebas dari pengaruh Genderuwo." Sari meneteskan air mata bahagia. Ia memeluk bayinya dengan penuh cinta, merasa lega bahwa anaknya kini aman. Namun, Kisuro memperingatkan, anak ini tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Kau harus membesarkannya dengan hati-hati. Jangan biarkan kegelapan mengambil alih hatinya. Sari mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi apapun demi melindungi anaknya. Dengan tekad yang kuat, Sari dan bayinya memulai hidup baru di tempat yang jauh dari desa, berharap bisa hidup tenang tanpa gangguan makhluk gaib. Namun di balik gunung yang jauh, suara tawa samar terdengar. Hahaha, takdir tidak bisa dihindari. Bertahun-tahun kemudian, Sari berhasil membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Anak itu tumbuh menjadi sosok yang bijaksana, mengendalikan kekuatan dalam dirinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun dalam hatinya Sari selalu waspada. Ia tahu bahwa takdir memiliki caranya sendiri untuk menguji manusia. Ia sadar bahwa kehidupan adalah pertarungan antara terang dan gelap yang tak pernah usai. Kisah Sari dan anaknya menjadi legenda di desa itu, mengingatkan setiap generasi bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan kegelapan yang paling dalam sekalipun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, selalu ada dua sisi terang dan gelap. Pilihan kita yang menentukan jalan mana yang akan kita ambil. Kebaikan, keberanian, dan cinta adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan hidup. Dan kasih sayang seorang ibu tak pernah buyar walaupun berbagai jenis badai yang menimpanya. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video sampai akhir. Saya doakan semoga rezekinya lancar dan kalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang ingin mengkritik atau berkomentar, silakan langsung saja di kolom komentar. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.